Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani serta rohani sehingga dapat berkumpul pada pembelajaran hari ini. Yang saya hormati Ibu Nanda Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis manajemen. Perkenalkan, nama saya Hasti Nurafni selaku moderator pada kelompok 7 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bawakan adalah perencanaan bisnis. Apa sih perencanaan bisnis itu? Perencanaan bisnis adalah proses menyusun langkah-langkah strategis yang terarah untuk mencapai tujuan usaha. Perencanaan bisnis diperlukan untuk memberikan arah dan strategi yang jelas bagi sebuah usaha agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Melalui perencanaan bisnis yang matang, pelaku bisnis dapat mengenali peluang dan tantangan, memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta mengelola sumber daya yang efektif. Perencanaan bisnis itu penting gak sih? Jadi perencanaan bisnis itu penting ya teman-teman karena memberikan paduan arah, meminimalkan risiko, memudahkan pengambilan keputusan, dan menjadi alat untuk menarik investor serta mengelola sumber daya. Manfaat utamanya adalah mencapai tujuan bisnis secara teratur, menavigasi ketidakpastian, memastikan kelancaran operasional, membangun kredibilitas, serta memproyeksikan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Trista Amelia Saputri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan bisnis. Menentukan tujuan perencanaan bisnis itu penting banget loh teman-teman, karena dengan tujuan yang jelas kita bisa yang pertama, mengarahkan usaha kita ke jalur yang tepat. Kedua, menentukan prioritas dan fokus. Yang ketiga, mengukur kemajuan dan kesuksesan. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan semangat tim. Dan yang terakhir, bertujuan mendapatkan kinerja bisnis yang terstruktur. Contohnya seperti yang pertama, merencanakan masa depan. Itu seperti membantu merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan juga tantangan. Yang ketiga, menarik investor dan mendapatkan pembiayaan. Yang keempat, mengatur sumber daya seperti keuangan, tenaga kerja, dan aset perusahaan. Yang kelima, menetapkan rencana tindakan seperti mencakup strategi pemasaran, operasional keuangan, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mengukur kinerja dan pencapaian, baik kinerja bisnis maupun pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, perencanaan bisnis juga penting sebagai 1. Peta jalan atau biasa juga disebut roadmap. Itu bisa membantu perusahaan mengetahui arah dan langkah apa yang harus ditempuh. Kedua, mengurangi resiko. Dengan menganalisis, kita bisa mengantisipasi tantangan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, membantu penggunaan sumber daya agar tidak boros dan tepat sasaran. Yang keempat, sebagai alat komunikasi, mempermudah penyampaian ide usaha kepada pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, dasar pengambilan keputusan. Setiap kebijakan dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan rencana yang ada. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Nur Afifah. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manfaat perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis itu bikin peta jalan buat bisnis kita loh. Manfaatnya yang pertama, kita tahu arah tujuan bisnis kita. Yang kedua, bisa atur keuangan dan sumber daya dengan lebih baik. Yang ketiga, bisa antisipasi masalah dan cari solusi sebelum terjadi. Yang keempat, bisa ukur kemajuan dan kesuksesan bisnis kita. Yang kelima, bisa buat keputusan yang lebih tepat dan tidak asal-asalan. Dan yang terakhir atau yang keenam, bisa meningkatkan kepercayaan investor dan pelanggan. Lebih spesifiknya lagi, perencanaan bisnis dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, klasifikasi visi dan misi, mempermudah dalam memahami tujuan bisnis serta memberikan arah yang jelas. Yang kedua,
Pemilihan target pasar, membantu menyelidiki dan menganalisis pasar. Yang ketiga, penetapan strategi pemasaran, menetapkan branding, harga, saluran distribusi, serta kegiatan promosi. Yang keempat, fokus pada tujuan dan prioritas, membantu dalam mengidentifikasi tujuan yang spesifik dan mengatur prioritas bisnis. Yang kelima, atau yang terakhir, komunikasi internal dan eksternal, membantu mengomunikasikan tujuan dan fokus bisnis kepada seluruh tim, serta investor dan mitra bisnis. Nah, kesimpulan dari semua materi yang kita jelaskan yaitu perencanaan bisnis adalah fondasi utama kesuksesan sebuah usaha. Dengan memiliki perencanaan yang matang, yang pertama, pengusaha dapat mengurangi resiko kegagalan. Yang kedua, mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pihak luar seperti investor dan pelanggan. Terima kasih sudah menonton, guys.